memiliki perawat yang mahir di bidang hemodialisis. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Semuanya sudah kompeten ya. Gini Mbak, ada lagi. Oh, ada lagi. Oh, ini ada banyak banget nih. Aduh. Kan fasilitasnya belum ya. Saya ceritakan sekarang. Nah, dan sesuai dengan Permenkes juga untuk tenaga kesehatan atau perawat. Nah, itu kan untuk 4 mesin itu harus ada 3 perawat. Nah, sementara di PMI ini ada 15 mesin ya, Mbak. Luar biasa. 15 mesin dengan 10 perawat mahir. Hai Sobat PMI, jumpa lagi di Japri PMI Solo, jangan penting bareng PMI. Nah, kalau kemarin aku udah sempat diskusi dengan kepala markas dan membahas tentang beberapa pelayanan-pelayanan yang ada di PMI Solo. Salah satunya adalah ada klinik hemodialisis atau yang kita kenal dengan cuci darah. Nah, hari ini kita datangkan langsung narasumber yang sukanya nyuci darah. Gimana ya? Ada Mbak Esti sama Mbak Desi di sini. Kenal dulu dong. Baik, Mbak Esti sama Mbak Desi ini kan sudah sangat lama ya di dunia hemodialisis ya, tentunya cuci darah sendiri. Nah, cuci darah itu sebenarnya apa sih? Cuci darah itu darahnya dicuci ya Mbak ya? Darahnya dicuci. Pakai deterjen gitu? Oh iya, oh enggak ya? Untuk cuci darah itu biasa disebut dengan hemodialisis. Nah, itu dilakukan buat pasien dengan gagal ginjal atau ginjalnya mengalami penurunan fungsi atau kerusakan fungsi. Nah, itu tidak lepas dari harus ada surat keterangan dari dokter. Oke. Nah, kayak gitu. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pasien tersebut perlu dilakukan cuci darah. Oh gitu. Dan itu menggunakan alat khusus ya Mbak ya. Alat khusus untuk cuci darah. Alat khusus seperti apa contohnya alatnya? Ya, mesin hemodialisis. Mesin hemodialisis, iya, alat cuci darah pasti mesin hemodialisis ya. Nah, mesinnya itu kan membantu dalam proses cuci darah, dan untuk kerja ginjalnya, pengganti ginjalnya itu ada lagi sendiri, itu namanya dialiser. Jadi dialiser itu fungsinya sama seperti ginjal. Ya. Jadi berarti dialiser itu sebagai pengganti fungsi ginjalnya ya. Berarti nanti proses cuci darahnya ada di dialisernya itu. Oke. Berarti tadi yang harus cuci darah itu adalah pasien yang sudah dinyatakan dia menderita penyakit gagal ginjal. Oke. Kalau ngobrol-ngobrol tentang tadi adalah hemodialisis adalah untuk menggantikan fungsi ginjal ya. Itu kan pasti dilakukan secara rutin. Dan kalau dilakukan secara rutin pasti ada biayanya dong. Oh iya, ada. Nah, ngobrol soal biayanya nih. Apakah di klinik hemodialisis PMI Solo ini ditanggung oleh BPJS atau pribadi dari pasiennya sendiri? Oh iya. Untuk biaya ya, sebagian besar memang pasien di klinik hemodialisis, pasien cuci darah menggunakan fasilitas BPJS. Tapi di PMI sendiri juga melayani pasien yang misalkan menghendaki untuk biaya mandiri. Jadi kalau untuk BPJS pasien gratis ya untuk cuci darahnya. Kalau untuk biaya mandiri ya bayar. Tapi, kalau misalkan bayar itu sekitar berapa? Disebutkan ya sekalian. Nggak enak soalnya. Oh, nggak enak soalnya. Maksudnya ada biaya tapi lebih baik kalau ditanggung oleh BPJS ya karena gratis. Tapi itu Mbak, untuk biayanya walaupun biayanya kan beda ya Mbak ya. Kalau untuk pertama kali pasien cuci itu kemungkinan lebih mahal bisa karena kan kalau misalkan pasien belum ada cek lab atau hasil lab terakhir yang untuk memenuhi syarat cuci darah itu bisa cek lab di sini, jadi tambahannya pasti di situ. Tapi saya pastikan insya Allah untuk biaya mandiri udah dijamin sama Mbak Esti ya. Untuk biaya mandiri misalkan untuk cuci darah di PMI itu tidak lebih besar dari instansi atau HD yang lainnya, tempat cuci darah yang lainnya. Insya Allah lebih murah ya. Insya Allah. Tapi tidak murah. Tapi ya tidak terus fasilitasnya
Pasti ada perbedaan di situ ya, di fasilitasnya ya. Tapi tetap sip kok fasilitasnya, insya Allah. Nyaman banget ya pokoknya ya. Nah ini ke Mbak Desi nih ya, karena daripada diam aja kan Mbak. Oh ya, ini Mbak Desi administrasi sekaligus logistik. Nah, pasti juga tahu lah sedikit banyak tentang HD ya. Nah, kalau berbicara soal layanan HD sendiri, itu buka dari hari apa dan jam berapa? Kalau sekarang karena ini efek dari pandemi ya, pasien kami kan ada penurunan. Kita bukanya dari jam 7 sampai jam setengah 2 siang, itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, kecuali hari Senin sama Kamis. Oh iya. Itu kita bukanya siang ya Mbak ya. Iya. Bukanya siang dari jam setengah 12 sampai jam 6 sore. Itu udah kayak anak sekolah ya, jam Iya. 7 sampai jam 2 siang. Untuk itu jam 7 sampai jam 2 siang itu satu circle, satu shift ya. Satu shift. Oke, prosesnya berapa lama dalam menangani pasiennya? Prosesnya kita 4,5 jam. 4,5 jam. Dalam satu kali cuci Satu darah kali itu cuci darah. 4,5 Iya. jam. Wow, Itu luar dari biasa persiapan ya. sampai pasien selesai itu kira-kira 4,5 jam. Nah, tadi layanannya adalah kalau Mbak Esti tadi sudah menyampaikan bahwa Mbak Esti sudah menjamin kalau di klinik HDPMI Solo itu lebih murah. Tadi juga membahas soal pelayanan. Kira-kira nih, apa keuntungannya kalau misalkan kita itu HD-nya di klinik PMI? Oh iya. Untuk klinik HD PMI sendiri ya Mbak ya, klinik HD PMI itu selain memiliki DPCP atau dokter penanggung jawab dan konsultan. Nah, di klinik HD ini juga memiliki dokter umum atau dokter jaga itu yang bersertifikat. Iya. Berkompeten di HD, di pelayanan HD, dan juga memiliki perawat yang mahir di bidang hemodialisis. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Semuanya sudah kompeten ya. Gini Mbak, ada lagi. Oh, ada lagi. Oh, ini ada banyak banget nih. Aduh. Kan fasilitasnya belum ya. Saya ceritakan sekarang. Nah, dan sesuai dengan Permenkes juga untuk tenaga kesehatan atau perawat. Nah, itu kan untuk 4 mesin itu harus ada 3 perawat. Nah, sementara di PMI ini ada 15 mesin ya Mbak. Luar biasa. 15 mesin dengan 10 perawat mahir hemodialisis. Nah, yang bersertifikat ya. Semua perawatnya bersertifikat dan itu hukumnya wajib ya. Wajib. Memang harus bersertifikat. Nah, itu. Selain itu klinik HD gimana Mbak? Itu adminnya baru tercengang gitu loh. Ternyata fasilitasnya wow banget gitu. Ya, masih ada lagi selain ada lagi, ini banyak banget ya. Terus melayani pemeriksaan lab juga. Nah, setiap bulan pasien hemodialisis kita cek lab. Nah, itu gratis untuk pasien dengan BPJS. Dan kita mayoritas pasiennya juga dengan BPJS. Karena kita sudah kerjasama dengan BPJS juga ya. Terus untuk cek labnya yang setiap bulan itu ada laborat rutin. Cek lab rutin itu HB, misalkan HB. Jadi misalkan nanti diketahui ada pasien yang HB-nya kurang, langsung kita bisa memberikan transfusi. Nah, transfusinya juga gratis loh Mbak. Oh, semua gratis loh ini. Itu yang BPJS loh ya. Itu yang BPJS. Terus makanya ke klinik HDPMI aja. Dan kita nggak membeda-bedakan BPJS yang mandiri ataupun yang PBI itu nggak membedakan. Oke, karena semua fasilitas yang didapatkan pun juga sama ya. Oke. Terus kita juga ada setiap bulannya pemberian vitamin yang khusus pasien cuci darah ya. Pemberian vitamin, terus itu ada terapi ESA. Terapi ESA itu untuk penstabil HB. Jadi semua pasien dapat per bulannya. Dan selanjutnya selain itu tempat cucinya nyaman. Seolah nyaman, terus ada AC juga pastinya dong. Pasti ada harus, soalnya kan itu berkaitan dengan mesinnya juga. Kalau suhunya tidak pas kan nanti tidak repot nanti. Terus ada TV-nya itu per bed Mbak. Ini yang mau saya bahas. Itu per bed. Kalau masuk ruang itu TV-nya bisa 1 bed, semua dapat TV gitu ya. Jadi 4,5 jam tuh nggak terasa gitu kan. Jadi mereka itu bisa memilih channel yang mereka mau. Kan beda-beda ya seleranya ya Mbak ya, biar kayak refreshing. Jadi tidak penat ya. Karena 4,5 jam Mbak. 4,5 jam kan nggak sebentar juga ya, itu waktu yang lama. Jadi bisa
play apa aja di TV tersebut ya. Terus Mbak, tadi terus ini akeh banget ya kita ya. Sekalian ya, sekalian promo ya Mbak ya. Maaf ya. Jadi tadi yang Mbak Desi jelaskan kan ada yang shift siang di hari Senin sama Kamis. Nah, itu karena memang kita menyesuaikan pasien juga. Jadi biasanya di HD, di tempat HD yang lainnya misalkan, itu kan harusnya pasien itu yang manut sama perawatnya, yang manut sama petugasnya ya Mbak ya. Tapi itu ya kebalik, tapi dengan konsekuensi tertentu. Misalkan pasien kan, Mbak saya bisanya cuci pas siang. Jadi ya sudah kita layani di hari Senin Kamis, adanya di hari Senin Kamis Bu. Nah, yang penting kan bisa cuci dan pasiennya juga nurut sesuai dengan pasien minta. Mereka juga harus konsekuensi. Jadi misalkan 1 minggu 2 kali harus dilaksanakan, harus cuci darah karena terkait dengan kondisi pasien. Berarti ini saling menguntungkan dong. Pasien sehat, kita pun senang gitu. Iya, senang banget. Karena sudah tanggung jawab ya. Iya, sudah menjadi tanggung jawab kita ya. Terus ada fasilitas lain nggak Mbak Esti? Udah. Di PMI sendiri juga bisa cek lab kan, sudah ada laboratoriumnya sendiri, tidak harus keluar. Nah, itu sih. Jadi nggak perlu ke vaskes lain ya untuk pelayanan penunjangnya ya. Membutuhkan ambulan ada. Nanti ada lagi ya podcastnya buat ambulan. Nanti episode selanjutnya ya. Karena emang pelayanannya tuh banyak banget gitu loh, dan sampai bisa jadi episode gitu kan. Menariknya di PMI kayak gitu Mbak, senang banget. Oke, tapi saya balik ke Mbak Desi nih ya. Ini kan bulan Ramadan nih, habis ini tentunya musim mudik ya kan, pasti banyak dari keluarga-keluarga pasien yang mudik ke Solo. Nah, apakah klinik PMI HD ini menerima pasien yang traveling seperti itu? Kita terima ya. Semua pasien yang dari luar kota asalkan punya surat rujukan dari rumah sakitnya masing-masing, kalau mau ke PMI silakan, semuanya kita terima. Untuk syaratnya apa aja? Apakah hanya membawa surat rekomendasi dari rumah sakit sebelumnya atau gimana? Syaratnya nanti ada surat traveling dari rumah sakit, surat rujukan yang dari BPJS-nya kalau mereka pakai BPJS, kalau pakai umum juga bisa. Terus ada hasil lab yang terakhir. Terus kita harus swab ya Mbak Esti. Untuk sementara ini harus karena pandemi ini ya, jadi swab menjadi syarat tambahan. Nanti kita bisa sesuaikan jadwalnya dari jadwal yang sebelumnya, misalnya biasanya Selasa, Jumat, kita sesuaikan aja. Berarti ini saya nemu hashtag baru nih. Mudik tetap sehat bersama PMI Solo. Siap. Bener Mbak. Karena apa aja pelayanannya kan banyak nih. Sampai bahkan pelayanan hemodialisis pun kita menerima pasien traveling ya. Dan dengan berbagai syarat yang sudah disampaikan Mbak Desi tadi. Nah, untuk cara daftarnya sendiri gimana Mbak? Daftarnya tinggal datang aja ke PMI. Nanti ada dari pihak admin yang menerima, nanti bisa langsung daftar. Untuk kalau misalnya pasien ada di luar kota, nanti bisa via WA aja bisa. Nanti syarat-syaratnya tinggal difotokan aja, kirim ke admin. Mau datang kapan bisa, asalkan kita dari admin langsung datang, bisa langsung kita layani. Easy sekali. Luar biasa. Berarti nggak usah repot-repot datang ke sini, tinggal via WA aja. Terus kita proses semuanya ya. Berarti datang langsung ditusuk gitu ya. Wow, luar biasa. Udah mudah, fasilitasnya banyak. Kurang apa coba? Makanya worth it banget ya. Worth it banget sih, worth it. Apalagi kalau kita pengguna BPJS pun itu gratis ya, bahkan sampai ke cek lab dan pemberian vitamin itu semuanya juga gratis ya. Karena itu sudah menjadi fasilitas dari klinik hemodialisis PMI Solo. Luar biasa. Lanjut nih. Ini boleh dijawab dua-duanya ya. Ini bukan pertanyaan rebutan ya. Bisa dijawab, nanti saling menambahkan. Kita ngobrol soal pantangan-pantangan nih. Pantangan apa sih yang dilakukan oleh apa yang harusnya dilakukan oleh orang yang pantangannya proses cuci darah itu? Gini pantangannya yang tidak boleh, misalkan makanan atau minuman ya pasien HD itu kurangi makanan yang mengandung garam tinggi. Karena kan
Padahal sekarang musimnya generasi micin. Itu buat pasien yang yang sudah cuci darah ya. Oh, yang sudah cuci darah. Kalau kita masih nggak apa-apa Mbak Dia. Nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak ya. Oke. Nah, kurangi garam tinggi, yang mengandung garam tinggi ya, karena itu nanti berpengaruh pada kontrol tekanan darah. Nah, karena garam tinggi itu bisa memperberat kerja jantung, dan itu nanti akan terjadi penumpukan cairan, dan itu akan memperberat kerja ginjal. Jadi ginjal kita akan semakin melemah. Maksudnya ginjal pasien yang sedang cuci itu makin melemah. Nah, terus yang di Tetot ya, waktu habis. Buah-buahan itu yang mengandung banyak kalium. Nanti kan kalium itu nanti kalium itu yang air banyak airnya itu mengandung tinggi kalium ya Mas. Harus hati-hati. Terus dianjurkan tinggi protein, apalagi pas waktu cuci darah, karena pas waktu cuci darah itu sebagian protein ikut kebuang. Berarti malah yang tinggi protein itu dihindari. Dianjurkan sekalian ya Mbak ya. Tapi itu ada tapinya Mbak. Oh, ada tapinya. Tapi harus memang terkontrol, karena kan kalau tinggi banget ya proteinnya itu akan memperberat kerja ginjal juga. Jadi jadi harus hati-hati memang. Terus untuk hindari makanan yang cepat saji. Usahakan gitu ya. Diusahakan untuk menghindari makanan yang instan kayak gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi ada kebanyakan versi juga dari dokter, itu juga saya sudah pernah dengar ya dari pasien itu, katanya semua makanan boleh ya, mungkin ya memang, tapi ada batasnya tapi Mbak. Tetap ada batasannya karena ya. Kalau pasien HD itu nanti kalau dibilang semuanya boleh kan kita nanti juga tidak tahu, tidak terkontrol, Okay. mungkin kayak gitu. Jadi ada porsinya sendiri-sendiri. Oke, Gitu. kalau nggak Harus terkontrol hati-hati. ngaruh juga kan ke pasiennya terus saat dilakukan batasi hemodialisis cairan itu? Mbak, batasi batasi cairan. cairan. Cairan Oh, dan cairan. elektrolit. Cairan, karena misalkan ya, kalau kita kan orang sehat-sehat, ini kebalikannya, orang sehat itu banyak minum air putih, banyak minum air biar pipisnya lancar, jadi racunnya bisa keluar lewat pipis. Misalnya BAK ya, kok pipis ya sama aja ya. Kayak lanjut Mbak. Ya. Biar BAK-nya lancar dan racun-racunnya bisa keluar. Nah, terus ginjalnya juga sehat, kayak gitu ya. Tapi untuk pasien cuci darah sebaliknya. Jadi inputnya itu harus sesuai dengan output. Jadi berapa mili BAK-nya, yaitu yang diminum sesuai dengan BAK-nya. Begitu. Karena kalau kebanyakan cairan, nanti cairannya bisa menumpuk, jadi kerja ginjal semakin berat kan. Nah, gitu. Berarti memang kalau sudah didiagnosa dengan penyakit ginjal itu semuanya harus terkontrol ya. Dari makanan, minuman, sampai apakah ada aktivitas yang dibatasi juga? Aktivitas disesuaikan dengan kondisinya saja sih Mbak. Misalkan pasien itu memang kuat, ya sudah enggak apa-apa, aktivitas sesuai dengan aktivitas seperti biasa. Karena kan beda-beda pasien itu ya kondisinya. Oh gitu. Saya mau tanya lagi nih ke Mbak Desi. Tadi kan bahwa cuci darah itu untuk penyakit, untuk orang yang menderita penyakit gangguan ginjal ya. Nah, saya mau tanya nih, sampai kapan sih kira-kira seorang pasien itu harus melakukan cuci darah? Aduh, itu saya ikut ya. Sesuai. Mbak Esti aja deh, apa gimana? Mbak Esti aja kayaknya ya. Itu soalnya unpredictable sekali. Unpredictable. Enggak sih, biasa. Gimana tadi? Pasien. Sampai kapan pasien itu menjalani terapi hemodialisis? Untuk sampai kapannya ya Mbak, itu tergantung sama hasil pemeriksaan dari dokter. Kan setiap bulannya pasien tetap kontrol di PJP masing-masing. Nah, terus sesuai kondisi pasien juga, ini kan untuk tergantung juga dari HD itu tujuannya untuk apa, karena cuci darah itu bukan untuk misalkan
cuci darah rutin ndak itu aja Mbak, soalnya cuci darah karena mungkin persiapan operasi. Nah persiapan operasi juga ada, jadi misalkan persiapan operasi prostat misalkan ya, itu kreatininnya harus diturunkan, ya udah cuci darah pas itu. Nanti post OP itu akan dilakukan pemeriksaan, berbagai pemeriksaan, misalkan sudah normal bertahap kan, itu normal ya mungkin bisa jadi kemungkinan tidak dilakukan cuci darah lagi bisa, tapi kalau untuk sudah GGK gagal ginjal kronis itu sudah stage 4 mungkin ya, stage 4 itu maksudnya ureum kreatinnya sudah di atas normal, itu bisa dilakukan cuci darah secara rutin. Bahkan misalkan seumur hidup juga ada. Mungkin itu merupakan perawatan paliatif mungkin kalau di luar sana. Nah itu jadi sesuai, ini tergantung dengan DPCV-nya, kembali lagi tergantung sama dokternya dan hasil pemeriksaan. Berarti kalau sekiranya keadaan itu sudah membaik dan DPCV-nya merasa sudah tidak perlu dilakukan cuci darah pun juga tidak masalah ya, bisa berhenti terapi hemodialisisnya ya. Nah saya balik lagi ke Mbak Desi deh, tips buat menjaga kesehatan ginjal. Ini yang untuk kita yang untuk sehat. Kita ya, untuk kita yang sehat dong tentunya. Buat teman-teman yang pasti harus ini sih, apa-apanya nggak boleh berlebihan, yang seimbang aja deh. Karena yang semuanya yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik, termasuk betul. mencintai secara berlebihan. Ada. Mulai dari makanan, minuman, semuanya kalau misalnya seimbang, kita makannya seimbang, minumnya seimbang, pasti akan baik. Dan seimbangnya itu gimana? Iya, seimbangnya itu gimana? Ditimbang dulu. Enggak. Ya, enggak boleh berlebihan kayak Mbak Esti sampaikan tadi, kita enggak boleh banyak-banyak makan makanan yang junk food. Minum-minumannya ya kalau bisa yang balance, air putih, jangan terus minum minuman instan yang terus, berwarna terus gitu ya. Terus nggak perlu terlalu banyak konsumsi obat kalau misalnya tidak diperlukan. Itu sih. Itu ya, berarti makan makanan sehat tetap menjadi kunci. Jangan lupa olahraga ya Mbak Dia. Mbak juga. Dia itu rutin kalau olahraga ya. Kalau ingat. Nah, kita tadi sudah bahas banyak soal hemodialisis ya. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman netizen di luar sana? Mau Mbak Esti atau Mbak Desi? Boleh, atau saya. berdua ngomong bareng? Udah ada nanti briefing tambahin sebelumnya? Ya. Ya, pesan kami Pesannya selaku- bukan es teh satu, soto satu ya. Puasa soalnya. Oh, bahasa. Ya, pesan kami ya, sayangi pacar Anda. Oh, kok pacar sih? Salah dong. Salah, beda tema dong ini. Sayangi ginjal Anda. Mari kita sayangi ginjal kita dengan menjaga kesehatan kita. Hati-hati dengan pola makan, minum, tetap olahraga, semangat. Semoga kita semuanya diberi kesehatan. Amin. Ya. Apalagi Mbak? Ya mungkin itu ya. Terus untuk sekalian promo ya Mbak ya. Oh ya, boleh. Mohon maaf kami mendoakan semoga semuanya sehat-sehat, masyarakat Amin, Indonesia amin, sehat-sehat amin. semuanya, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin misalkan ada yang sedang sakit ataupun menderita gagal ginjal atau penurunan fungsi ginjal sehingga harus cuci, misalkan di tempat lain sudah tidak ada slot atau sudah penuh, di PMI masih ada tempat cuci. Dan dijamin nyaman ya. Insya Allah dijamin nyaman. Perawatnya full senyum. Perawatnya Petugasnya full ramah. senyum semua. Atau mungkin yang tempat cuci darahnya jauh dari rumahnya, Rumah, ya. karena kita PMI ada di tengah-tengah ya, kita Iya, strategis sekali ya, strategis. bisa ke PMI juga. Terus buat yang ini kan mau lebaran ya Mbak, otomatis Ya. banyak yang mudik, bisa juga untuk traveling di Traveling. PMI ya, untuk syaratnya mudah kok. Nanti kita kita kirim untuk syarat-syaratnya. Oke. Mm-mm. Nanti bisa langsung menghubungi ke PMI Iya. ya. Oke. Luar biasa sekali. Terus ngapain nih? Jadi buat teman-teman
semuanya kita sebenarnya tidak berharap adanya penyakit itu ya, tapi kalau misalkan nih ada yang saat ini teman-teman baru nonton terus baru menderita penyakit tersebut, kita juga bisa melayani ya di klinik hemodialisis PMI, tepatnya ada di lantai 1, parkiran masuk langsung kanan, betul? Oke, nanti kita sambung lagi pembicaraan tentang hemodialisis ini, pembicaraan tentang ginjal karena ini menyangkut kesehatan kita juga sih ya sebenarnya ya, tapi di episode selanjutnya. Gak apa-apa kan ya, nggak kecewa, jangan sedih loh, jangan nangis loh. Mentang-mentang kita berpisah di sini nanti nangis. Enggak ya, pesan kita kepada teman-teman semuanya tetap menjaga kesehatan, terutama kesehatan ginjal kita supaya bisa tetap beraktivitas seperti biasanya kayak gitu. Oke, sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah.